Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sungguh benar Bapa di surga, kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu ya Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami, membuat nyata pada pagi hari ini kami kembali lagi bersyukur, berterima kasih atas segala berkat Tuhan yang kami terima, yang melimpah dalam hidup kami. Dan semuanya itu kami syukuri dengan mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Terlebih kami selalu rindu Tuhan, diperlengkapi oleh setiap kebenaran firman-Mu sebelum saudara-saudara kami melangkah, melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan hari ini. Kami akan sama-sama membuka telinga kami dan melihat setiap firman yang Tuhan karuniakan pada pagi hari ini menjadi berkat penolong bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi juga saudaraku, Bapak Pendeta Yohanes yang sedang dalam perjalanan menuju kantornya di Serang. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Shalom juga Ibu Bet. Shalom juga Pak Pendeta Joksen Pardosi. Hati-hati di jalan saudaraku. Ya, baik. Baik saudaraku, saya akan langsung saja lanjutkan apa yang sudah kita dengarkan kemarin di bagian yang sangat penting ini. Ya, saya minta Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan tentang perbedaan dari kelompok orang-orang Yahudi di masa pelayanan Rasul Paulus. Sekali lagi, ya, kita harus membedakan kelompok orang-orang Yahudi yang percaya di masa pelayanan Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin saya sudah jelaskan bahwa jemaat Efesus yang ada di kitab Wahyu tidak sama dengan jemaat Efesus yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus. Jemaat Efesus yang ada di kitab Wahyu adalah jemaat Yahudi yang percaya. Jemaat Yahudi yang percaya, mereka itu akan beribadah di sinagog-sinagog, di rumah ibadah sinagog-sinagog. Karena itulah tempat beribadah orang-orang Yahudi ya di bangsa-bangsa lain. Dan mereka itu adalah orang-orang percaya, orang-orang percaya yang mendengarkan Injil Kerajaan Sorga, mulai dari zaman Yohanes Pembaptis sampai kepada pelayanan Yesus dan juga sampai pada pelayanan 12 Rasul sampai pada hari Pentakosta. Mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang kudus dari orang-orang Yahudi, tetapi mereka adalah kelompok orang percaya Yahudi yang mengikuti program Kerajaan Sorga. Mereka yang mengikuti program Kerajaan Sorga, orang-orang Israel yang menantikan Yesus yang kedua kali di bumi. Nah, sedangkan orang-orang kudus Efesus, orang-orang percaya yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus, Pauluslah yang merintis pelayanan di jemaat Efesus. Dan mereka itu adalah orang-orang percaya yang sama dengan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang menantikan Yesus Kristus kedatangannya di awan-awan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa ini penting kita pahami? Saya akan menjelaskan lagi saudaraku supaya kita mengerti bahwa yang disebut gereja atau yang disebut jemaat di dalam Alkitab itu, saudaraku, tidaklah sama satu dengan yang lain, tetapi itu adalah gereja yang berbeda, ya, dengan dua program Allah yang berbeda, satu gereja kerajaan
gereja yang terdiri dari orang-orang Yahudi yang tetap pada waktu itu beribadah di sinagog-sinagog yang ada di bangsa lain, dan gereja orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem yang dipimpin oleh 12 rasul. Amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, gereja orang Yahudi atau orang-orang percaya, orang-orang Yahudi, mereka ini mempunyai pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus kedua kali di bumi, sesuai dengan janji Yesus ketika dia mau naik ke surga. Sesudah kebangkitannya dia akan datang kembali kepada mereka. Dan tentu pengharapan mereka adalah pengharapan yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah tidak ada orang Yahudi yang percaya melalui pelayanan Rasul Paulus? Ada banyak, Bapak Ibu Saudara. Di Korintus ada orang Yahudi yang percaya, di jemaat Korintus, di jemaat Efesus, di jemaat Kolose, ya, di jemaat Galatia, apalagi di jemaat Roma. Di situ ada orang-orang Yahudi campuran dengan orang-orang bukan Yahudi yang percaya, tetapi mereka adalah jemaat kasih karunia. Amin. Jemaat kasih karunia yang percaya kepada berita Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan mereka bukan beribadah di sinagog, Bapak Ibu Saudara. Saya ulang sekali lagi, orang-orang percaya, orang-orang kudus yang dilayani oleh Rasul Paulus dari bangsa-bangsa lain tidak beribadah di sinagog. Ya, saudaraku, mereka beribadah di rumah jemaat. Ya, nanti ke depan kita akan membaca itu, akan melihat itu, ya, bahwa mereka juga bukan beribadah di gedung-gedung gereja. Tidak ada gedung-gedung gereja, Bapak Ibu Saudara, selama pelayanan Rasul Paulus. Yang ada adalah mereka beribadah di rumah-rumah jemaat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kelompok orang percaya, ya, orang-orang Yahudi yang masuk dalam program Allah di bumi, kerajaan sorga di bumi, pusatnya adalah di mana? Di Yerusalem. Ya, yang dipimpin oleh siapa? Oleh 12 Rasul Yesus Kristus tanpa Rasul Paulus. Mari kita akan lihat sekali lagi, saudaraku, mari kita buka di Kisah Para Rasul 8, ya. Saya akan membawa kita untuk membaca Kisah Para Rasul 8 untuk menegaskan kembali, saudara-saudaraku, bahwa sejak penganiayaan Stefanus, saudara-saudaraku, bahwa terjadilah penganiayaan kepada orang-orang Yahudi yang percaya, dan membuat itu mereka tersebar ke berbagai kota, ya. Ya, itulah yang kita sebut, saudaraku, orang-orang percaya yang tersebar di berbagai kota, yang kita baca di dalam kitab Wahyu. Ya, nah, tapi kita lihat dulu, Bapak Ibu Saudara, untuk memastikan apakah ya benar Petrus melayani di Roma, apakah benar kisah Thomas pergi ke India, apakah benar, Bapak Ibu Saudaraku, ya, rasul-rasul yang lain, 12 rasul Yesus Kristus pergi ke bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita klarifikasi dari firman Tuhan, karena banyak di kekristenan percaya tentang cerita kematian daripada 12 rasul Yesus Kristus itu ada di bangsa-bangsa lain katanya. Nah, kita lihat, ya, data Alkitab sebagai data primer yang menjadi pegangan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 1b. Ya, ayat 1b. Pada waktu itu, ya, judul perikopnya di situ adalah penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Kenapa tidak ada penganiayaan terhadap jemaat di Roma, Galatia, Efesus,
Filipi, Kolose, karena memang belum ada jemaat itu, Bapak Ibu Saudara. Kan Rasul Paulus diselamatkan untuk menjadi rasul bangsa lain, itu ada di Kisah Para Rasul 9. Sedangkan di Kisah Para Rasul 8 ini, Paulus belum selamat. Saulus belum diselamatkan. Nah, maka ini masih fokus kepada orang-orang percaya Yahudi yang ada di Yerusalem. Lalu bagaimana dengan rasul-rasul? Pada masa penganiayaan itu, Petrus, Yohanes, Yakobus, kita lihat ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Jemaat di sini menggunakan kata church. Kata church itu kata eklesia adalah sekumpulan daripada orang-orang percaya, dan tentu orang-orang percaya yang dimaksud di sini bukan dari bangsa lain, tapi ini adalah orang percaya, orang Yahudi yang kita sudah lihat itu adalah mayoritas jemaat Pentakosta, ya, jemaat yang dilayani oleh Rasul Petrus, ya, yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang beragama Yahudi. Ya, jadi mereka adalah orang-orang percaya yang masuk di dalam program kerajaan sorga di bumi. Mereka semua kecuali rasul-rasul, berarti tidak ikut kan? Tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria dan ke berbagai tempat tentunya, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa baca juga, ya, surat ini, surat daripada Petrus, ya, dan surat dari Yohanes ditulis kepada orang-orang Yahudi yang percaya di berbagai kota yang tersebar keluar dari Yerusalem. Kecuali rasul-rasul tetap ada di mana? Tetap ada di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tidak ada, Alkitab mengatakan bahwa 12 rasul, Petrus, Yohanes, Yakobus pergi ke bangsa lain. Ya, dari mana kita tahu, Bapak Ibu Saudara? Ya, satu ini, ya, di di Kisah Para Rasul 8 ini, dan yang kedua kita lihat di dalam cerita Galatia pasalnya yang kedua, ya, cerita Galatia pasal 2. Kita sudah pernah membacanya, tetapi saya akan baca sekali lagi untuk memastikan bahwa ada kesepakatan di antara para rasul dengan Paulus, bahwa Petrus, Yakobus, Yohanes, ya, Andreas, ya, Thomas dan seterusnya, mereka harus melayani kepada orang-orang Yahudi saja. Ya, mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di Galatia pasal 2. Ini adalah cerita persidangan di Yerusalem, di mana Rasul Paulus harus menjelaskan kepada, ya, rasul-rasul di Yerusalem bahwa dirinya lah yang dipilih oleh Tuhan, Pauluslah yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa berita keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan, ya, dari ayat 8 lah, ayat 8. Karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Siapa orang-orang bersunat, Bapak Ibu? Orang-orang Yahudi. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Siapa orang-orang yang tidak bersunat? Ya, kita bangsa-bangsa lain. Ya, Pauluslah yang menjadi rasul kita. Ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas atau Petrus dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku, Paulus, dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka 12 rasul pergi ke orang-orang yang bersunat. Second. Ya, jadi salaman, Bapak Ibu Saudara, sah bahwa Pauluslah yang pergi ke bangsa-bangsa lain membawakan berita Injil kasih karunia Allah,
Sedangkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus harus pergi kepada orang-orang Israel untuk membawakan berita Injil Kerajaan Sorga. Amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat ya bahwa benarlah ya orang-orang Yahudi yang percaya ya meskipun mereka tersebar di bangsa-bangsa lain, mereka tetap beribadah di rumah ibadah mereka sendiri yang disebut namanya sinagog-sinagog Yahudi. Sedangkan orang-orang percaya yang dilayani oleh Rasul Paulus, orang-orang dari bangsa lain, jemaat Roma, jemaat Galatia, jemaat Efesus, jemaat Filipi, Kolose, Tesalonika, mereka beribadah di rumah-rumah jemaat. Bukan di sinagog mereka beribadah, Bapak Ibu Saudara. Itu penting dipahami. Amin. Ya, karena apa, saudaraku? Ya, karena mereka yang dilayani oleh Rasul Paulus adalah orang-orang percaya, anggota-anggota gereja tubuh Kristus yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang mendengarkan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa, dan Dia bangkit untuk memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya tanpa perbedaan. Amin. Nah, saudaraku, nah untuk itu sedikit lagi akan saya bawakan saudara-saudara, mengajak saudara untuk membaca beberapa bagian lagi, sedikit lagi, untuk menjelaskan bahwa pada akhirnya semua orang Yahudi yang percaya dari bangsa-bangsa lain suatu saat akan dikumpulkan oleh Allah kembali ke Yerusalem. Saya ulang sekali lagi, semua orang percaya, orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam program kerajaan sorga, termasuk jemaat-jemaat yang di ketujuh jemaat di kitab Wahyu, mereka akan dikembalikan berkumpul di Yerusalem. Mari kita lihat, saudaraku, di Yeremia pasal 29. Saya akan langsung bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Alkitabnya masing-masing. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku, Allah, akan memberikan kamu menemukan aku. Saya ulangi, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemanapun orang Yahudi tersebar di seluruh dunia ini, kalau mereka orang yang percaya dan masuk ke dalam program kerajaan sorga, mereka pasti akan dikembalikan ke Yerusalem. Suatu saat mereka akan dipulihkan oleh Tuhan menjadi bangsa yang kudus. Mereka akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah hal itu sedang dilakukan oleh Allah saat ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tahu bahwa orang Yahudi, orang Israel saat ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menolak, bahkan mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Dan mereka, orang Israel yang ada sekarang ini, bukan orang Israel yang sedang berada di pihak Tuhan. Ya, sekali lagi, orang Israel yang berperang saat ini dengan bangsa Iran, orang Israel yang didukung oleh Amerika saat ini, mereka bukanlah orang Israel yang berada di pihak Tuhan. Karena kalau orang Israel berada di pihak Tuhan, tidak perlu mereka berperang, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sendiri yang akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka tidak perlu menembakkan rudal. Ya, mereka tidak perlu, Bapak Ibu Saudara, menangkis dengan Iron Dome segala serbuan atau rudal-rudal dari bangsa lain. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Israel ada di pihak Allah, Allah sendiri yang akan membunuh semua
lawan-lawannya dengan cara Tuhan sendiri. Tapi sekarang ini kita tahu bahwa orang Israel ya sama dengan bangsa lain di hadapan Tuhan. Mereka harus percaya kepada salib Yesus Kristus kalau mereka ingin berada di pihak Tuhan. Amin. Tapi kita tahu orang Israel saat ini bukanlah orang yang percaya kepada Yesus. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ada di Palestina itu kan banyak orang beragama Kristen yang dibunuh oleh orang Israel di sana kan. Ya, berapa banyak gereja-gereja, gedung gereja atau orang-orang beragama Kristen yang dibunuh oleh orang Israel di Palestina. Nah, karena memang persoalan mereka bukan persoalan agama, tapi itu adalah persoalan masalah wilayah tanah mereka ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kita lihat bahwa pada zaman Rasul Paulus, meskipun Rasul Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa lain, tetapi Paulus tetap ya menginginkan supaya teman-teman sebangsanya, ya orang-orang Israel itu bisa tetap mendapatkan kesempatan mendengarkan Injil kasih karunia Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus pergi ke sinagog-sinagog untuk memberitakan Injil Kristus pada saat masa pelayanan Rasul Paulus. Tapi kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, orang Yahudi selalu ingin membinasakan Rasul Paulus. Orang-orang Yahudi selalu ingin memenjarakan Paulus. Orang-orang Yahudi selalu jahat kepada Rasul Paulus. Dan orang-orang Israel menolak pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan itulah sebabnya, saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan sedang meninggalkan bangsa Israel. Sekali lagi, Tuhan sementara waktu meninggalkan bangsa Israel dan mereka mengatur diri mereka sendiri, sedangkan bangsa-bangsa lain saat ini menerima Injil keselamatan di berbagai tempat. Amin. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus dengan semangat memberitakan Injil kasih karunia Allah, karena bangsa-bangsa lainlah saat ini yang sedang diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat-berkat surgawi melalui iman kepada salib Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku, jadi ingat sekali lagi bahwa suatu saat nanti memang bangsa Israel akan dipulihkan oleh Allah. Tetapi saat ini, saudaraku, bangsa-bangsa lainlah yang menerima kasih karunia Allah. Bangsa-bangsa lainlah di luar Israel yang menerima berkat kasih karunia oleh salib Kristus. Setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan ditempatkan menjadi anggota tubuh Kristus untuk menerima pengangkatan di awan-awan ketika Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita sebagai tubuh Kristus untuk hidup selama-lamanya di rumah Bapa di dalam sorga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa kita penting sejauh ini memahami tentang keadaan orang Israel, keadaan orang Yahudi yang ada di dalam Alkitab, supaya kita bisa membedakan bahwa firman Tuhan yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus itu adalah murni ya anggota-anggota gereja tubuh Kristus, sama seperti kita, anggota-anggota gereja tubuh Kristus yang ditempatkan oleh Allah di dalam kehidupan manusia baru, ciptaan baru namanya. Amin. Dan saudaraku, karena itulah maka ketika kita mempelajari kitab Efesus atau kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, pada saat kita mempelajari semuanya itu adalah merupakan berkat yang tersendiri bagi kita, ya, yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus dari sorga. Amin. Yang saat ini pada masa zaman kasih karunia ini, kasih karunia Allah diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya dengan menekankan kepada penebusan segala dosa
pengampunan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan hidup di dalam kekudusan Kristus. Amin. Hidup di dalam kasih Allah yang sempurna berdasarkan kuasa salib Kristus, kuasa kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan yang menjadikan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan yang siap menyaksikan kebaikan Tuhan kepada semua orang yang percaya tanpa perbedaan. Tanpa perbedaan suku, tanpa perbedaan warna kulit dan bahasa, dan tanpa perbedaan status sosial, semua kita sama di hadapan Allah, sama di hadapan Kristus, karena kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang telah diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya, dan kitalah yang bisa menjadikan saluran atau menjadi saluran berkat bagi banyak orang dalam memberitakan kabar baik tentang kasih karunia Allah. Semua orang yang percaya saat ini memperoleh berkat surgawi yang dikaruniakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah kesempatan kita bersama-sama, saudaraku. Inilah kesempatan kita bersama-sama untuk saling melengkapi dan saling menguatkan satu dengan yang lain dengan firman Tuhan. Banyak orang saat ini, saudara-saudaraku, yang menunggu. Banyak orang saat ini yang menantikan kesaksian saudara-saudara dan saya. Dan kita semua harus membawa kebenaran ini, kebenaran Injil Kristus, kebenaran kasih karunia Allah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Betapapun ada orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak menanggapi, atau orang-orang yang mungkin mengabaikan pemberitaan yang kita sampaikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kesaksian kita sangat penting bagi banyak orang, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Nah, diberkatilah saudara-saudara dan saya yang selalu tekun belajar dan mendengarkan setiap bagian yang sangat penting dari firman Tuhan untuk menambahkan pengetahuan kita yang baru setiap hari. Amin. Selalu baru pengetahuan kita setiap hari. Tuhan menambah-nambahkan pengertian kepada kita sampai kita lengkap semuanya, memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kasih Allah di dalam Kristus Yesus begitu besar menaungi hidup kita, supaya setiap hari kita dipenuhi dengan semangat untuk bekerja, melakukan segala aktivitas kita dengan selalu menaruh pengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus kita telah menerima segala berkat rohani yang ada di dalam sorga. Dan kita akan memahami hal itu ke depannya. Tetaplah setia, kita akan mendengarkan penjelasan dari seluruh bagian dari kitab Efesus yang akan kita bahas bersama. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur di pagi hari ini. Akhirnya kami bisa lebih jelas lagi memahami, mendapatkan pengertian, pengetahuan yang baru pada pagi hari ini. Bagaimana kami memahami keunikan daripada pelayanan kasih karunia Allah yang kami teruskan saat ini melalui pelayanan yang Engkau karuniakan kepada hamba-Mu Rasul Paulus untuk kami bangsa-bangsa lain, menerima kasih karunia Allah, hidup yang kekal, di mana kami telah memperoleh di dalamnya segala janji Tuhan yang akan memenuhi seluruh hidup kami untuk menjadi hidup yang dipermuliakan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap saudara kami yang selalu terbuka hatinya untuk bersama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman Allah dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru ini. Kami percaya hikmat Tuhan akan terus dibukakan dan kami dapat menolong banyak orang
untuk mengerti tentang betapa besarnya kasih Allah di dalam Kristus Yesus saat ini sebagai kesempatan bagi semua orang untuk memperoleh hidup yang kekal yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus secara cuma-cuma karena penebusan oleh darah Kristus. Kami bersukacita di dalam semuanya ini, dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua gereja tubuh Kristus. Tetaplah maju dan terus bersaksi di tengah-tengah dunia ini untuk hormat kemuliaan nama Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, salam. Kita jumpa besok pagi, saudara-saudaraku. Terima kasih. Saya kembalikan kepada... Ya, terima kasih Bapak Yohanes. Hati-hati di dalam perjalanan menuju kota Serang. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Marbun membawa kita dalam doa penutup atau doa syafaat kita. Shalom.